Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Riuni. Saya dari kelas E semester 1, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pembagian kekuasaan. Sistem pembagian kekuasaan. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, serta keteraturan. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan ada 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Mengapa harus ada pembagian kekuasaan? Agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Pembagian kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di negara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contohnya Amerika Serikat. Konsep pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia berdiri atas 2 bagian, yaitu 1. Pembagian kekuasaan serta horizontal. Kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah kepada daerah atau wakil kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Adapun pembagian kekuasaan horizontal, yaitu 1. Kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar dijalankan oleh MPR. Kedua, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang dijalankan oleh DPR. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dijalankan oleh Presiden. Keempat, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan penyelenggara, pemeriksaan, pengelola, dan tanggung jawab kekuasaan negara dijalankan oleh BPK.
Yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan dijalankan oleh Bank Indonesia. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, kekuasaan secara vertikal berlangsung antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan antara pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota berjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Sebagai konsekuensi diterapkannya asas desentralisasi di Indonesia, dengan asas tersebut pemerintah pusat menyerahkan wawasan pemerintahan kepada pemerintahan daerah otonom, provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Kedudukan lembaga kementerian. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara, kementerian berkedudukan di ibu kota negara. Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kedudukan dan fungsi lembaga pemerintahan non-kementerian. Merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan khusus yang didelegasikan oleh presiden. Pembentukan dan pembubarannya bergantung pada keinginan presiden. Lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang pertama, Arsip Nasional RI atau ANRI. Yang kedua, Badan Intelijen Negara atau BIN. Yang ketiga, Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Yang keempat, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Yang kelima, Badan Narkotika Nasional atau BNN. Yang kelima, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan lain-lain.